kembali lagi di channel YouTube Zona Politik bareng gue Tulus Pardosi seputar pembahasan politik ala obrolan warung kopi. Kita berbincang tentang politik yang lebih santai. Dan kalau lu punya ketertarikan dalam bidang tersebut, langsung saja mari subscribe dan bagikan sebanyak-banyaknya sosial media kita yang tersedia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you semuanya. Dadah. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube Zona Politik. Tentunya bareng gue Tulus Pardosi. Di video kali ini gue akan mengajak kalian semua untuk membahas suatu isu politik yang belakangan semacam menjadi apa ya, Smoopy begitu kan, yang dimana menjadi film, seolah-olah film terkenal yang terus-terus diulang di berbagai diskusi politik atau di berbagai talk show di televisi. Apa itu? Yaitu Presiden 3 periode, kan? Tentunya berbicara Presiden 3 periode tidak lepas dari aspek hukum dan politik. Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana sih aspek Presiden 3 periode dalam perspektif politik, begitu kan? Tapi di video sebelumnya, gue sudah membahas dengan salah satu teman. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari gue perkenalkan dulu, di mana gue sudah mengundang salah satu teman gue di sini, yang dimana dia merupakan CEO dari Zona Hukum, yang dimana kita berada di satu naungan yaitu Zona Group Media Digital. Mari kita sambut bersama the one and only Muhammad Juhal Mujahid. Halo Hal. Halo. Oke. Thank you Hal ya. Oke. Udah mau main ke sini kan. Ya walaupun sebenarnya tempatnya masih sama. Kameranya masih sama. Ya tapi kan channelnya upload video ini berbeda begitu ya. Jadi ini Hal, channel Zona Politik. Oke. Saya diundang buat ngapain? Sebelum ke situ ya, ya inilah channel Zona Politik dengan segala kesederhanaan kita, Al. Ya walaupun sama sesingkatnya dengan Jual tadi ya. Tapi oke lah, daripada kita banyak hahi-hahi kan, lebih baik kita menghahihikan isu Presiden 3 periode. Oke, sebelumnya tadi di channel Jual kita udah bahas dari perspektif hukum ya. Hukum, jadi betul. Untuk kawan-kawan semua yang belum tahu bagaimana pandangan hukumnya, tonton dulu deh di channel Zona Hukum. Tadi ada penjelasan diskusi saya dengan Jual berkaitan dengan bagaimana sih pengaturan dalam hukum Indonesia terkait dengan rencana Presiden 3 periode. Lu tonton, linknya ada di bawah di deskripsi ataupun di sini nih. Lu bisa tonton ya. Jadi hal sama seperti di video lu sebelumnya, kan begitu kan? Karena kan kita sama ya? Masih sama. Jadi kan kalau tadi di video itu Jual kasih pandangan hukum, saya nanya-nanya kan gitu kan. Kalau di video ini Jual diam aja, saya ngomong nanti ya. Agak bergeser gosipnya ya. Kan hampir sama ya. Intinya ada saya, ada Juhal kan gitu kan. Masalah perannya kan bisa diatur lah. Soalnya belum ada budget kita buat bayar. Pak Dirut. Oke, Al. Sekarang sama, Juhal silakan tanya apapun berkaitan dengan isu tersebut. Tapi pasti gue akan bahas dari perspektif politiknya tentu. Kalau kita berbicara perspektif hukum, sudahlah, udah beres lah sama Juhal kan gitu kan. Kalau perspektif hukum, kita bisa bahas ala obrolan warung kopi lah. Karena kan kita di Zona Politik ini berbicara politik ala obrolan warung kopi. Gitu loh. Silakan. Oke, sebelumnya gini, panggil waktu dan tempat dipersilakan untuk sambutan dulu lah. Sebelumnya saya sapa penonton Zona Politik apa nih sebutannya? Di sini bebas, bisa karena di sini ada konstituen boleh, politikus boleh. Yang penting saya akan senang kalau mereka masuk ke link Sawerial. Ada di deskripsi biasanya ya. Ataupun bisa scan barcode-nya di wajah Juhal. Di wajah saya juga ada ini. Ya, berarti. Tinggal pilih mau wajah Juhal ini atau mau wajah saya. Scan barcode-nya tuh. Ayo langsung lah nanya Hal, daripada kelamaan kita bisa sampai besok nggak kelar-kelar nih. Oke, terima kasih sebelumnya Bung Tulus ya. Ya. Nah, langsung saja saya ingin menanyakan terkait aspek politiknya, begitu Bung Tulus, terkait wacana 3 periode ini. Bagaimana sih menurut pandangan Bung Tulus selaku pengamat politik begitu? Ya, ala obrolan warung kopi tentunya ya. Tentunya. Begini Hal, sebenarnya Hal. Kalau kita tadi kan Jual sudah jelaskan. Kalau secara hukum udah ada di channel Jual. Secara politik kemungkinan presiden bisa 3 periode kalau kita menghitung kekuatan politik koalisi hari ini. Koalisi yang saya maksud adalah partai politik yang berada di pemerintahan. Betul. Ya, kurang lebih di angka 70% ke atas. Nanti angka pastinya bisa dilihat dari sini. Ya kan? Yang pasti itu angka cukup besar.
Dan kalau untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar, secara kalkulasi politik di atas kertas, saya rasa kekuatan itu cukup, Hal. Cukup ya? Cukup kekuatan itu, sangat cukup untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar yang dimana juga bisa merubah pasal yang mengatur tentang jabatan presiden. Nah, kalau tidak salah pasal berapa tadi itu? Pasal 7. Pasal 7 ya. Dasar 1945. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga secara kekuatan politik, partai politik yang ada di pemerintah hari ini bisa. Nah, tapi kan yang menarik sebenarnya kan begini, Hal. Komunikasi politik yang dilakukan oleh presiden, hari ini kan dia menyampaikan, sampai dia bilang, saya itu tidak berminat kalau ada orang yang tetap membicarakan presiden 3 periode itu ada 3, cari muka, menampar muka saya, atau nggak punya muka, begitulah kurang lebih statement yang disampaikan presiden. Tapi kan kita tahu ya, Hal, tanpa maksud hati saya kurang menghormati, tapi kita tahu dalam komunikasi politik banyak sekali komunikasi politik presiden ini yang saya anggap kurang ditepati lah, begitu kan? Kurang ditepati. Misalnya yang kemarin berkaitan dengan isu KPK, jual sudah tahu lah, karena kan di zona hukum pasti sudah dibidas habis-habisan, saya yakinkan begitu kan? Presiden menyampaikan jangan sampai TWK itu menjadi landasan pemecatan. Padahal pada akhirnya kita tahu tidak ada penyelesaian yang cukup terhadap 75 pegawai yang ada di KPK. Nah, itu yang mengkhawatirkan para civil society hari ini, Hal. Para aktivis, para LSM, para penggiat demokrasi, mereka sangat khawatir kalau sampai dengan kekuatan politik yang di atas kertas cukup untuk mengamandemen. Itu harus kita highlight bahwasanya kekuatan politik pemerintah hari ini cukup untuk melakukan amandemen. Kan begitu kan? Nah, civil society hari ini coba menghalangi itu karena bagaimanapun tadi kan kita sudah bahas juga di zona hukum bahwasanya pembatasan terhadap periode presiden hari ini adalah anak kandung reformasi. Betul. Dan bukan hanya itu, ini adalah upaya untuk melakukan regenerasi kepemimpinan. Betul, regenerasi. Kan tidak terhenti hanya berbicara anak kandung reformasi, tapi dengan adanya pembatasan ini Juhal saya punya kesempatan jadi presiden ya, walaupun agak sulit ya. Agak sulit kan begitu kan, tapi ya paling enggak secara teori bisa lah gitu kan. Walaupun praktiknya kita paham lah gitu kan. Ya. Cuman itu maksud saya tadi, Hal. Itu yang harus kita perhatikan begitu. Apakah kekuatan politik yang di atas kertas cukup ini mau dipertaruhkan untuk berhadapan-hadapan secara langsung dengan rakyat? Walaupun dari berbagai survei, khususnya M. Kodari itu, saya senior kita lah kan begitu kan. Secara umur ya, kita nggak tahu senior dari mana ya. Lebih tua beliau, senior aja kita bilang. Boleh. Nggak mungkin saya bilang sobat saya kan. M. Kodari itu berpandangan begini, Hal. 43% rakyat Indonesia berdasarkan survei menginginkan Jokowi lanjut di 3 periode. Dia hanya bilang 43, tapi dia tidak mau bicara yang 57% yang menolak misalnya. Padahal kan secara angka itu jelas menolak kan begitu kan. Jadi menurut gue jangan sampai keinginan untuk merubah masa jabatan presiden berujung terhadap terjadinya konflik antar masyarakat atau antar warga negara. Karena gue tahu itu menjadi diskusi di berbagai tempat, baik di organisasi, baik di kampus, walaupun di tempat-tempat lain tentunya kan begitu kan. Jadi secara politik, kekuatan politik pemerintah bisa. Tapi keinginan dari warga negara, menurut analisa gue, masih lebih banyak yang tidak menginginkan itu. Itu kira-kira pengantarnya, Hal. Yang menurut gue menarik dari isu presiden 3 periode ini begitu. Ya, itu dia penjelasan dari Bung Tulus ya. Terkait pandangan. Bukan Bung Karno dong. Bukan ya. Terkait pandangan dari aspek politiknya bahwasanya bisa melalui apa tadi? Partai politik ya. Hitung-hitungan di atas kertas lah. Di atas kertas kekuatan partai politik yang ada di pemerintah. Itu. Saya makanya harus diskusi banyak dengan Bung Tulus ini selaku pengamat politik muda. Iya, ya tentu hukum dan politik itu kan dua bagian yang kalau kita ibaratkan itu adalah koin logam ya, Hal ya. Yang mungkin tidak bisa disatukan tapi juga tidak bisa dipisahkan. Mereka harus bergandengan saat salah satu sisi rusak kan begitu kan. Saat para politisi tidak punya moral, maka hukumnya akan hancur. Saat para penegak hukum tidak punya moral, maka politisinya akan happy-happy. Kan gitu kan? Jadi menurut gue dua aspek ini tidak bisa kita lepaskan, Hal begitu kan. Maka saya rasa juga di zona grup kan ini adalah bagian paling penting. Kita sendiri yang bicara bagian paling penting ya. Oke. Ya begitulah kira-kira. Gue rasa ini harus menjadi diskusi. Ini kan kita buka di awal saja walaupun sudah terbilang telat karena di berbagai stasiun televisi sudah
banyak Sudah didiskusikan banyak hal. didiskusikan. Tapi gue yakin kita perlu menghadirkan perspektif kita kan begitu kan? Iya. Perspektif kita anak-anak muda yang mungkin nanti juga dari channel Zona Milenial bisa membahas ini juga kan begitu kan, yang dimana mereka memang konsen terhadap pandangan anak muda. Pandangan Kalau kita memang hari ini berbicara politik, tapi kalau saya sih lebih kepada ala obrolan warung kopi Ala lah, obrolan begitu kan, yang kopi. dimana menjadi ciri khas dari zona politik itu sendiri. Walaupun saat ini nggak ada kopinya ya. Ya mohon pengertiannya aja hal, jangankan kopi meja guys susah hal. Ya ini juga tempat kita syuting kan, paham hal ya. Ya paham lah. Jadi makasih lah buat abang yang sudah memfasilitasi kita syuting. Kenapa jadi ini tali kasih ya? Iya, aduh. Oke deh, thank you ya hal ya. Thank you udah Oke. main-main ke channel Zona Politik. Oke, Nanti thank bisa you lah. juga. Ya, tadi yang mau yang tahu dari perspektif hukumnya main ke channel ya. Channel Zona Hukum ya. Ada di sini ya. Jadi thank you banget hal sudah sharing-sharing. Saya sih berharapnya ke depan kita bisa diskusikan banyak hal lagi. Tentu. Baik itu kaitan dengan isu hukum dan juga isu politik. Oke, begitu saja untuk lu semua yang sudah menonton video ini. Terima kasih. Kalau lu ada saran masukan untuk Juhal, untuk dikritik, silahkan sampaikan di kolom komentar. Ya kan bisa Oke. jadi untuk Iya, Juhal, oke, bisa jadi oke. untuk saya kan begitu kan. Ya untuk siapapun lah, sampaikan di siapapun. kolom komentar. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya agar tidak hanya kalian yang mendapatkan manfaatnya kan begitu kan. Betul. Karena kan penting lah untuk kita berbagi kemanfaatan kan begitu kan. Dan thank you semuanya sudah menonton sampai akhir. Kalian bisa cari Zona Politik tidak hanya ada di YouTube, tentunya ada di Instagram, Facebook, TikTok, dan mungkin kontennya akan berbeda di setiap tempat. Jadi kalian pantau saja, langsung saja follow Instagramnya, follow TikToknya, berteman di Facebook, subscribe channel YouTube-nya. Dan kalau memberikan dukungan nyata, biar kayak apa yang Juhal omongkan hari ini tidak terjadi lagi, kopinya ada, mejanya ada, kalian bisa dukung kami melalui link Saweria yang ada di bawah untuk bisa membantu kami berkarya ke depan kan begitu kan. Betul. Ya walaupun kalau kalian nggak ngirim ya mau nggak mau tetap berkarya juga kan gitu kan. Tapi kalau Nggak bisa ada ngirim kopi, kan? ya kenapa enggak. Oke lah hal, daripada panjang kali lebar tinggi kali lebar juga. Oke. Begitu saja, thank you hal. Kalau Thank ada you, Bang. kurang-kurang yang tadi dalam ngobrol kita ya mohon dimaklumi lah. Oke, Itu juga santai. bagian dari kesalahan Jual kan. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah semuanya. Dadah.